Setelah tubuh spiritual Sioyan mendapatkan warisan iblis suci Huang Kuan, tablet batu segera memancarkan cahaya misterius muncul di sekitarnya. Yao Ming tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Sioyan telah berhasil memperoleh warisan sejati yang ditinggalkan oleh iblis suci Huang Kuan. Ia menoleh ke arah Yao Ming dan berkata dengan tenang, "Saudara Yao, bolehkah aku menggunakan tempat ini untuk bermeditasi?" Sambil berkata demikian, ia menyerahkan sebagian esensi darah iblis suci Huang Kuan kepadanya. Yao Ming sontak diliputi kegembiraan. Dengan esensi darah itu, ditambah garis keturunan murni suku Piton Tanah, kekuatan darah sukunya akan meningkat drastis. Sebelum memulai meditasi, Sioyan juga meminta izin agar Medusa dapat berlatih di danau mata air kuning untuk menempa tubuh fisiknya. Yao Ming menatap Medusa sejenak. Sebagai sesama pemilik garis keturunan ular, ia memahami kebutuhan itu dan segera mengangguk setuju. Ia lalu membawa Cailin, Xiao Yishan, dan King Lin pergi, sementara Sioyan tetap tinggal di altar Huang Kuan. Hari demi hari berlalu. Dalam masa meditasi itu, Sioyan berhasil menguasai 3 teknik warisan Huang Kuan, serta memurnikan sebagian esensi darahnya. Saat ia membuka mata, aura doqi yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Tekanan besar menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan robek. Kekuatan Sioyan kini resmi melangkah ke Doseng Bintang 2. Ia menatap kejauhan dan bergumam. Seharusnya Cilin juga telah menyelesaikan pelatihannya. Sioyan segera terbang menuju danau mata air kuning. Di sana sudah berdiri Xiao Yishan dan King Lin. Ketika ditanya tentang Cailin, keduanya menggeleng pelan. Namun tiba-tiba, permukaan danau bergejolak hebat. Energi spiritual murni menyembur ke langit, disertai kemunculan piton 9 warna raksasa. Awan petir berkumpul, memancarkan tekanan yang menakutkan. Piton itu meraung, menyerap petir langit, lalu perlahan berubah menjadi sosok Cailin. Sioyan tersenyum puas. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan Cailin telah mencapai setengah langkah Doseng. Cailin menjelaskan bahwa ia menemukan warisan kuno di dasar danau, sebuah tempat terlarang yang sangat berbahaya. Jika bukan karena tubuhnya telah berevolusi menjadi piton 9 warna, ia tak akan mampu masuk ke sana. Sioyan tersenyum puas. Ia dapat merasakan bahwa kekuatan Cailin telah mencapai setengah langkah Doseng. Cailin menjelaskan bahwa ia menemukan warisan kuno di dasar danau, sebuah tempat terlarang yang sangat berbahaya. Jika bukan karena tubuhnya telah berevolusi menjadi piton 9 warna, ia tak akan mampu masuk ke sana. Namun untuk dapat memahami warisan itu, ia memerlukan beberapa waktu. Oleh karena itu, ia memilih untuk kembali ke permukaan dan akan melanjutkan pelatihannya setelah memastikan keadaan Xian dan Pulau Naga Timur tetap aman. Saat mereka berbincang, seorang utusan datang menyampaikan bahwa Yao Ming memanggil mereka ke istana. Di dalam istana, Yao Ming tampak gelisah. Ketika Sioyan tiba, ia langsung terkejut merasakan aura kuat dari Sioyan dan ketiga gadis di belakangnya. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan mereka telah melonjak drastis. Yao Ming pun menyampaikan kabar buruk. Suku Ponik Iblis telah bersekutu dengan 3 pulau naga dan bersiap menyerang Pulau Naga Timur. Mendengar itu, amarah Sioyan langsung meletup. Sementara Cailin tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya pada Xian. Yao Ming menjelaskan bahwa pasukan elit Ponik Iblis akan datang melalui jalur ruang hampa, dipimpin oleh 3 tetua Doseng, Peng Huang, Kun Huang, dan Ying Huang. Jika ketiganya bergabung, mereka bahkan mampu menandingi Doseng Bintang 3. Tanpa ragu, Sioyan memutuskan untuk menyergap pasukan Ponik Iblis dalam 3 hari. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju jalur ruang hampa dan bersembunyi di wilayah dengan arus ruang kacau.
2 hari kemudian, fluktuasi ruang muncul. Retakan besar terbuka, dan lebih dari 20 ahli kuat melangkah keluar, dipimpin seorang wanita bernama Ying Huang. Saat pasukan itu memasuki wilayah penyergapan, Xiaoyan dan Yao Ming muncul. Wajah para anggota Ponik Iblis langsung berubah suram, terutama Pinking Earth dan Jiopeng yang menyimpan dendam mendalam pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum dingin. Jarak kekuatan mereka kini bagaikan langit dan bumi. Pertempuran pun meledak. Yao Ming menahan Peng Huang, sementara Xiaoyan menghadapi Kun Huang dan Ying Huang sekaligus. Dengan teknik jari Huang Kuan dan telapak langit, ia mematahkan serangan gabungan mereka dengan mudah. Setelah mengaktifkan Tatu Klan Xiao, auranya melonjak mendekati Doseng Bintang 3. Dalam sekejap, kedua tetua itu dilukai parah dan disegel. Melihat kekalahan telak itu, Peng Huang terpaksa menyerah. Sebagai jaminan, Xiaoyan membawa Kun Huang dan Ying Huang bersamanya, memaksa suku Ponik Iblis menarik diri dari perang. Usai pertempuran, Xiaoyan dan rombongannya melanjutkan perjalanan ke Pulau Naga Timur. Di perbatasan wilayah, mereka mendapati He King dan Tetua Zuli tengah dikeroyok pasukan 3 Pulau Naga. Bahkan He King diinjak dan hendak dibunuh oleh seorang tetua Banseng tingkat tinggi dari Pulau Naga Barat. Pada saat kritis itu, Xiaoyan muncul. 3 Pulau Naga benar-benar tidak tahu malu. Menang dengan jumlah saja berani. Tetua Pulau Naga Barat menyerang dengan amarah, namun Xiaoyan menghindari serangannya dengan mudah. Dengan satu hantaman sederhana, tubuh tetua itu hancur menjadi debu. Pasukan lainnya langsung kocar-kacir melarikan diri. Tetua Zuli terdiam. Ia merasakan dengan jelas bahwa Xiaoyan kini telah berdiri di ranah Doseng. Sementara He King menatap pemuda itu dengan mata bergetar. Pemuda yang dulu pernah ia selamatkan, kini telah tumbuh menjadi ahli yang mengguncang langit dan bumi.